ini ada bagian, ada hak waris ketika ibu atau bapaknya meninggal dunia atau kerabatnya. Mimma qalla, entah itu sedikit peninggalan au kasura atau banyak, tergantung nanti peninggalannya. Ya, kalau banyak mungkin jatahnya banyak, kalau sedikit ya sedikit lagi. Ini ada kita para. Nah kemudian Allah menjadikan harta peninggalan si mayit ini nasiban mafruḍah, yaitu harta pembagian yang sudah dipastikan ditetapkan oleh hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun politikus, sehebat apapun ahli ekonomi, nah ketika dia tidak mengikuti Al-Quran, itu akan masuk politikus jahiliyah. Karena apa? Karena ketika manusia menggunakan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dia termasuk zalim, bahkan termasuk kafir. Na'udzubillahi min. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ulaika humuz zalimun. Siapa orang yang tidak menggunakan hukum dari Al-Quran yang Allah turunkan, maka dia termasuk dalam kategori orang-orang yang zalim, bahkan wa ulaika kafirun, termasuk orang yang kafir. Nah makanya hukum itu, walaupun ada ini hukum buatan manusia, undang-undang manusia, tetap harus berpedoman kepada Al-Quran, hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Ketika dia menjadi politikus, nah termasuk dia menjadi jutawan, hartawan, ketika dia tidak berpegang kepada Al-Quran, maka akan termasuk orang yang zalim. Zalim itu menampakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Nah zalim itu bukan hanya memukul aja. Ketika dia memukul, zalim. Ketika dia menjatuhkan nama baik seseorang, mencemarkan nama baik seseorang, itu zalim. Nah sehingga andai kata dia berKTP-nya Muslim, agamanya Islam, bahkan keturunannya Islam, tapi ketika orang lain masih tersakiti dengan fisik, dengan ucapan, itu jangan harap mendapat gelar Muslim yang sempurna, terkecuali Muslim anak jenong sama Muslim beneran. Kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi. Muslim yang sempurna ketika orang Islam yang lainnya selamat daripada fisiknya, tangannya, wa lisanihi, dan termasuk dia selamat tidak tersakiti oleh ucapannya. Nah sekarang kita dari pakaian Islami, tetapi dari badan kita kadang-kala suka mukul orang, nendang orang, zalim. Itu tidak sempurna keislamannya. Atau minimal dia tidak pernah memukul orang, tetapi ini mulutnya tidak punya akhlak, mulutnya tidak punya batasan-batasan dan pembicaraan. Sehebat apapun penampilannya, dia tidak termasuk dalam kategori Islam yang sempurna. Nauzubillahi min. Nah makanya kita hindari daripada 3 macam yang akan menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan reputasi kita, menghancurkan tatanan keduniaan kita. Kata Rasul, salasun muhlikat, ada 3 macam yang akan menghancurkan manusia. Yang pertama adalah syuhun muta', dia pelit tapi diikutin, mau sedekah pelit tapi dia turutin, itu yang akan menghancurkan kehidupan. Nah kemudian yang keduanya wa ijabul mar'i bi nafsi, dia merasa bangga dengan dirinya, karena jabatannya, karena hartanya, karena ketokohannya, dia bangga karena keturunannya. Itu jangan harap
akan selamat di dunia hingga akhirat. Apa sebabnya? Nah, karena dia termasuk hijabul mar'i nafsi, dia membanggakan diri, merasa paling hebat, merasa paling pintar, sehingga orang lain selalu dia cemooh, dia rendahkan. Itu 3 macam yang akan menghancurkan kehidupan manusia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika orang lain tersakiti oleh ucapannya, kemudian dia tidak minta maaf secara lahir dan batin, itu tidak sah minta maafnya. Secara nyata, ketika kita minta maaf lahir dan batin, lahir itu ucapan, tangan itu lahir, batin itu hati. Walaupun berjabatan tangan, mulut yang mengucapkan minta maaf, tapi kalau batinnya hati yang minta maaf, itu tidak sah minta maafnya. Ini dosa yang paling berat. Nah, kalau kepada Allah kita tinggal istighfar tengah malam. Tetapi kalau kepada manusia, kita menggunjing manusia, ngomong orang lain, walaupun dia sampai berair mata darah minta maaf kepada Allah, tidak akan Allah maafkan. Itu datang langsung kepada yang bersangkutan. Betul. Ini hukum. Ada. Maka dosa manusia kepada manusia ini dinamakan dosa kubuat yang selalu mengungkit kita sampai ke liang lahat. Kalau memang belum saling membebaskan, saling memaafkan. Karena ini termasuk hak adami. Nah, kalau masalah ninggalin sholat, ninggalin ngaji, ini hak kita minta maafnya bukan kepada ustaz, tapi kepada Allah Subhanahu. Tetapi ketika kita menjelek-jelekan ustaz, kemudian diekspos sampai ke luar negeri, itu hak adami. Tidak bisa istighfar kepada Allah, harus kepada bersangkutan minta maaf lahir dan batin. Makanya ketika manusia menyombongkan diri dengan memakan diri dengan keturunan, jabatan, dudukan, tunggu saatnya kehancurannya. Nauzubillah, ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya manusia terhormatnya, mulianya bukan karena faktor turunan, bukan kejabatan, harta, bukan karena kepintarannya, bukan. Tetapi takwa disebabkan oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia berpakaian muslim tetapi hatinya tidak islami, itu tidak sempurna Islam. Karena Islam bukan pakaian. Andai kata kita hanya pakai kaos, pakai ngelepis, tapi hatinya benar, murni kepada Allah, murni kepada manusia, itulah muslim yang sempurna. Ketika dia pakaiannya pakai sorban, peci haji, pakai baju koko sarung, itu belum termasuk dalam kategori muslim yang sempurna kalau punya pikiran dan otak dan hatinya kotor. Kata Rasul, al-muslim man salim al-muslimun min yadihi wa lisani. Ini contoh jahiliyah begitu. Dia merasa makanya ketika Abu Jahal, Abi Thalib mau iman kepada Nabi Muhammad, Abu Jahal datang, ngapain lo? Muhammad kemarin sore gengsi dong, kita masih ikutin dia. Kita makan bergurunya bukan kepada Muhammad, bergurunya kepada sono, kita mau bukan kepada Muhammad. Eta zaman kafir itu udah nangis pada orang ngapura dari Muhammad, orang ngapura kan itu kan banyak orang. Ayo kita bari ayah, ayo lah, ayah jalan mana bari hadir kan. Ya Allah, ayo makan ngapura dan tahu sadaya rumah kan bisa manusia bisa diburan dia. Nah, mengajar bisa manusia. Makanya macam-macam ngomong pak ucapan ayah jadi pula. Gitunya. Nah, jadi dia begini harus minta maaf. Walaupun mata darah mengalir air mata darah, tidak akan Allah maafkan. Jadi orang kafir dari dia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika kita mau membagikan warisan. Nah, ternyata di situ ada ahli waris, ada yang bukan ahli waris. Contohnya ada anak-anak yatim tapi bukan anak dari si pemilik harta.
miskin, tapi bukan pewaris harta tersebut. Ini bagaimana diatur oleh hukum. Wa idza amara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Dan ketika membagikan harta warisan, kemudian ada ini kerabat hadir menyaksikan, bukan pewaris, cuma hanya sifat kerabat aja. Nah kemudian ada juga yatim, tapi bukan pewaris. Orang miskin juga bukan pewaris. Ini bagaimana caranya? Kata farzuquhum minhu, maka berilah mereka sekadarnya sebelum dibagikan harta warisan. Contoh orang membagikan harta warisan, pajak arungkul, ada budak yatim, aya fakir miskin, eta mah lain pewaris. Samanya dibagikan di harta warisan, berelah ka fakir miskin, yatim, eta mah sesuai dengan kebijakan orang, tidak ada batasan. Ulah sampai siapa uhak, wahiluan, ialah manusia. Nah jadi kesimpulannya, lamun orang dengan bagikan harta warisan, didinya karabat orang ayah, mamang, uak, eta lain pewaris. Namanya dibagikan di paroikan, berelah kahwa sabaraha, mamang sabaraha, sesuai dengan kehilasan dan kesepakatan kita dengan saudara-saudara kita. Anak yatim miskin beres, nenek dibagikan beres, abe darah beres. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan berkatalah, hei para pengurus itu, bapak, ibu, ketika dia mengurus yatim, itu namanya waliul yatim. Atau orang lain, atau dia pemilik yayasan anak yatim, itu namanya aulia. Wali atau pengurus. Kata Allah ketika berbicara kepada mereka, ahli waris, kebetulan ini masih kecil, maka berkatalah dengan ucapan yang sopan, yang lemah lembut, qaulan ma'rufa, dengan ucapan yang enak didengarnya dan enak di di telinga. Yang ta'taziru ilaihim annakum la tamlikunahu wa innahu lisibahim. Nah kita bahasanya minta maaf ya karena kalian masih kecil, bukan berarti tidak ada hak waris, tapi nanti depending setelah kamu dewasa pasti akan dibagikan. Karena kalau masih anak yatim, masih kecil, ini tidak akan bisa mengurus harta, maka ditahan dulu hartanya nanti. Bila mana sudah dewasa bisa mengurus hartanya, nah baru diserahkan kepada yatim yang sudah akhir balik tadi. Nah ini satu kaul bisa disalin, satu kaul tidak. Cuman lakinin tahawanan nasu ditirkatin. Tetapi mayoritas manusia ini mempermudah, menganggap mudah di dalam masalah urusan harta waris. Nah kemudian yang berikutnya, وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaknya waspada. Siapa? Dia khaf 'alan nas. Hendaknya dia takut terhadap anak-anak yatim alladzina law taraku min ba'dihim. Orang-orang yang ketika ia meninggal dunia, meninggalkan anak keturunannya, yaitu zurriyatan li'afa, anak keturunan yang lemah. Jadi Allah mengingatkan, hendaknya merasa khawatir, merasa takut orang-orang yang ketika dia setelahnya meninggal dunia meninggalkan keturunan yang lemah imannya, lemah agamanya, lemah fisiknya, lemah hartanya.
Nah di sini dijelaskan bahwasanya ayat ruku min khalqihim ketika dia sudah mendekati kematiannya, bahkan sampai dia menjelang kematiannya, ini harus dia memikirkan anak-anak yang ditinggalkan tentang kesejahteraan hidupnya, terutama agamanya. Falyadzkurullah, maka oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah itu orang yang mempunyai keturunan yang masih panjang perjuangannya, lil mayyiti, yaitu ketika dia hendak meninggal, maka qawlan sadida, dengan ucapan yang benar. Umpamanya seseorang dia punya anak keturunan yang masih kecil, ada yang setengah dewasa, kemudian di tanda-tanda kehidupan sudah tidak ada. Nah kita atau siapapun yang seseorang bisa memberikan nasihat atau wasiat kepada itu si calon mayit. Mana yang dipesankan? Yaitu yang pertama, wal ya'tu ilaihim ma yuhibbun. Nah disampaikan kepada dia apa yang sekiranya ini anak keturunannya ketika hidupnya menjadi sejahtera, diberikan kepada si calon yang mati ini. Misalnya mamang geus tenangkeun bae, doakeun anak-anak incu setelah mamang maot isu jadi anu saroleh, anu bisa menjaga keimanan keislaman, bisa ngarapikeun harta peninggalan supaya si mayit kena. Nah makanya banyak orang yang mau meninggal dunia sok melotot apa ya, enak itu kan, dia boga tabung berat, mungkin dia berat ke pemajikan, montok kene orang kene oh amat, baik dia pemajikan sah terus kan, atau mungkin dia punya peninggalan harta, cuman belum dibagikan, pikiran. Nah makanya ketika itu ada semacam penasihat yang tidak ada motif, tidak ada unsur lain, dia murni karena hanya ingin mencari kemaslahatan di antara keluarga yang mau meninggal dunia. Nasihatan si mayit. Nah kemudian khafu alaihim, yang dikhawatirkan nanti hidupnya ini tidak sejahtera. Umpamanya ada titipan kontrakan, tapi dia tidak bisa menjaga melestarikan peninggalan orang tuanya. Dia punya mushola, punya masjid, tapi tidak bisa menjaga melestarikan wakaf peninggalan orang tuanya. Nah, ada perlu pas gitu. Banyak yang ke rumah, termasuk peninggalan dari kakek, dari buyut, diserahkan kepada orang lain. Anak incuna ngajar doa, imam keberes, ngajarkan doa kita sampai mati kalau amat, walaupun itu bukan hak diri kalian, tapi peninggal orang tua harus dijaga dan dilestarikan. Tuhan sifat wakafnya, serahkan orang pendatang, lebih menang. Cuman kalau dia tidak ada nasab darah dagingnya, orang yang meninggalkan masjid atau musala itu tidak akan bertanggung jawab dunia akhiratnya. Nah makanya walaupun itu sudah hak milik Allah, wakaf masjid musala, tetap ini ahli warisnya. Bukan berarti mengaku itu wakaf, tetapi untuk menjaga jangan sampai ini acak-acakan. Itu kejadian kos itu. Padahal anak incuna malah santren. Kulantar yang nampo itu mah pendatang pinter, loba hartana, dijadikanlah ketua dewan kemakmur mushola. Pas imaman saralah, disalahkan penerima siapa yang salah, saya akan diangkat oleh kalian pewaris harta ini, pewaris mushola ini. Akhirnya timbul oleh permasalahan ramai ngagona. Datang ke imamnya, kalau datang ke aina coba orang yang berupaya. Itulah terjadi, cuma di orang lain.
Nah, makanya ini kita harus menjaga wakaf orang tua kita untuk supaya sesuai dengan perkataan wakaf. Jadi ulah sampai menyimpang dari syarat wakaf yang ketika itu diserahkan sebagai wakaf untuk masjid, mushola, majelis taklim. Nah, disinilah bahwasanya kita harus mengkhawatirkan khawfu alaihim, yang dikhawatirkan tentang kesehatan hidup mereka. Wal yattaqullah, oleh karena itu hendaknya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaqulu qawlan sadida. Tandanya mereka berkata dengan ucapan yang benar. Ucapan anu bener lain cak urat, tapi cak hukum Allah, cak Rasul, dan cak ijma ulama. Lawan bener cak urat, kita salah. Karena menjadi ngerasa bener, orang lain selalu disalahkan. Tetapi ketika kita walaupun benar merasa salah, insya Allah salah tidak pernah bahaya. Bermasalah dan aku salah, malah benar baik. Ini bahaya. Nah, maka sini kata Allah, maka berkata dengan ucapan yang benar. Wal ya'tu ilaihim, itu sawaban bi ayyamuru, umpamana di sejalma teh ndek mere sedekah. Nah, sementara dia dalam paling kritis nasihatan ieu maneh lamun mere sedekah jadinya wakaf ulah leuwih di sepertilu harta warisan. Umpami punya tanah 1000 meter, kemudian jelema dek mau wasiat dek awakakeun tanah umpami 500 meter ulah tidak boleh sepertiganya, tapi kalau 1000 meter atau sepertiganya 300 meter. Nah, dan 300 ke atas tidak boleh, 300 ke bawah baru diperbolehkan. Nah, sebabnya wa yada'ul baqiya li warasatihi, anu 2/3 eta jang ahli waris. Jadi ulah orang asal saing majang wakaf ieu dibiarkeun kabeh teu naon, padahal anak-anak teh bakalan kabagian saeutik. Nah, maka oleh Allah atur lamun dek sedekah jadi atau wakaf harus batasan maksimalnya 3/3. Umpamana boga tanah 3 hektar, nggak wakaf eta ulah 2 hektar atau 1 hektar, sepertiganya. Jadi 1/3. Nah, kemudian yang berikutnya walayat hukum alatan. Jadi ulah sampai ketika istri mayit maut meninggalkan anak ketiga masa rusak. Padahal eta buyutna bapak kola sarugi kabeh. Pas maut bapak kola buyutna anak incuna jadi sarusak kabeh. Karena apa? Karena harta dihabiskan oleh bapaknya, kakeknya ketika masih hidup. Sebenarnya cara agama untuk menjaga kesejahteraan kehidupan anak-anak sebagai penerus dari kehidupan sang ayah. Seorang boga anaknya. Bahkan lamun urang ieu boga anak, kewajiban seorang ayah adalah pertama ayusna isma, bere ngaran bagus, anu ada bau bere ilmu tata cara kesopanan, ilmu akhlak. Wa ayyuhalimul kitabah, pagahan belajar nulis Arab, belajar nulis Latin. Kan kuari malobana belajar nulis Latin Arab bisa, seperti pagahan kurang sawar madrasah teh. Kewajiban wasibaha, kemudian diajar tentang ilmu renang, warimaha tentang ilmu memanah, karena bagelama pan tahu bedil. Bom nuklir ayamah bagelama perang pakai panah, kemudian menyeberang lautan dengan renang, maka wajib diajarkan anak orang supaya renang bisa jadi pemanah bageula. Nah, warima yang minimal anak supaya nyawa taktis perang katakan seperti apa di bagahan. Walai saudara talibat dia ulah dibeda minum eta anak orang terkecuali halal, anu haram ulah dibikin. Nah, kenapa ketika itu masuk yang haram ke dalam anak kita, perut anak kita, jangan harap anak orang bakal jadi rumah benar. Nah, anak orang para harta anu haram. Nah, ini
nanti Allah Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan menyelamatkan seseorang dari siksa neraka ma'buziya min haramin ketika ada sedikit makanan yang masuk dari yang haram. Andai kata misalkan ayah ibu bapak atau ibu ini haram ulah sampai diberikan ke anak ulah. Apa sebabnya? Nanti darah daging kita di paraban bunuh haram, jangan harap yang menjadi orang yang benar. Jadi politikus, polina lagi tinggal tikus nafas berit di rumah. Jadi kiai mau benar jadi kiai komersil dan ilmu agama. Jadi pedagang mau benar dagangan karena apa? Sudah ada bintik-bintik benih haram di dalam tubuhnya. Nah makanya kita harus selesai di bibit haram apa halal. Itu pada itu masalah cuman hukumnya ini halal apa haram. Jadi kan ke anak apa majikan itu akan menjadi penghalang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sabi, jadi kalau bila mana jangan ambil balik wajib kalau kawinkan anak guna. Berarti kan sudah ada pasangan untuk dinikahkannya. Nah sebabnya, ketika seseorang ayah memberikan peninggalan kepada anaknya harta kekayaan, tapi tentang ilmu agama, tata krama dari pagahan, ia akan terjadi ketika anak orang berbuat dosa, eta dosa dan numplak dan indung dari bapak. Man taroha walada wajahilan sangat kullu dzambin haram ila alaihi saja bagian anak keturunan bodoh teuing masalah agama eta sakana dosa anu lamun nyana numplak ka indung jeung bapakna. Nauzubillah amin. Jadi orang paham tentang hukum. Cuman harus bertanya kepada yang ahli bidangnya. Jadi kadang-kadang tanya nama santren itu ngaji kilo ngerepat hukum. Ternyata menyimpang dari hukum yang sebenarnya. Kata Rasulullah, setiap orang berani dengan fatwa di dalam agama, tapi dia tidak menguasai fatwa dari mana ini berasal Quran apa hadis dan ijma. Eta sarwa dia merupakan berani masuk ke neraka. Nah makanya kata Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'at. Lamun hiji perkara naon bae urusan diserahkeun ka anu dan ahlina, tunggu saat kehancuranna. Organisasi dicetak pun berorganisasi hancur maka pengurusan DKM serahkeun kenal muakabah hancur berantakan. Musola madrasah pesan sarwape diserahkeun ka anu lain arti bidangna pantas saat dan Rasul tunggu saat hancur muakabah. Entah hancur dari keuangannya, hancur dari organisasinya, kita harus ucapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya anak orang diajaran tentang agama. Nah sehingga begitu orang maut, kemudian anak orang jadi anak saleh. Di keterangan Innar Rajul bayubashiru bil farahi wa waladihi qabri. Jalma bisa akan berbahagia di jero kubur sebab boga anak anu saleh. Artinya udah punya anak orang saleh nya ngarajin jero. Urang asa tenang-tenang bae masuk ngaji bae bab mana iman jero tinggalan ngaji ari anak urang. Diangkatkeun. Wari urang teh anak orang saeueut. Nuksan jadi imam masjid. Wari bae loba kol haresen yang imam masjid. Komo orang saeueut mah. Pikir kurang. Penerus masjid nanti siapa? Karena hari sopir masjid nanti harus supir angkot. Supir angkot itu harus bertembak. Yang penting lancar dia kamu imam masjid yang berat tanggung jawabnya. Maka mencetak sekarang ketika ini sesepuh meninggal siapa yang akan melanjutkan gerak masjid kontraknya? Nah, pulang bikin bangunan apa? Kira sabar jadi imam kita ada nanti. Itu ada bukan loh ketua DKM. Semua timbang dari imam yang mesti pikiran taruhan
pikiran anu meusina. Warna mimpi mah bagus, nu meusina percuma. Nah, itu mah hanya wadah yang berisinya. Nah, makanya saya mah bulan apa saya merasa tanggung jawab untuk melestarikan tentang ini penerus imam, penerus yang mengajar agama di Jati. Kula lain istilahna lain. Cuman kadang-kadang itulah banyak kepentingan pribadi. Kalau punya anak yang soleh, kita meninggal, nanti kita berbahagia di kuburnya disebabkan kita meninggalkan anak yang soleh. Andai kata orang boga anak anu soleh mau heula. Nah begitu ya orang mau anak orang heula mau teh. Ucapan Nabi matar rajul yastakbiluhu walan nama yastakbil ba'id. Bila mana iki jalma maot eta anak anu saleh anu mau heula bakal mapak teu beda pos jalma mapak anu karak pulang di perjalanan jauh. Papa bu anak urang. Tadi urang adanya nangenaheun tapi pelaksanaan boga anak anu saleh esek. Urang mah asal kontekan boga ijazah, digawe gajina gede, boga kendaraan, boga imah bagus, neuk salat nu tasawur amat, ngaji bodo amat. Waktu orang itu terus pemuda mengaji. Akhirnya apa? Kita orang tua tidak berpikir. Nah, yang telah terus beda sabolanya salah. Nah, kenapa? Karena nanti ketika kita mengertinya pasti yang meneruskan adalah anak keturunan kita. Nah, sementara anak orang mengerti agama, nah ini nanti akan selalu walaupun bahkan sasar dan nyasar. Dia mau bodoh atau baik. Apa penampilan, Pak, sorban. Oh, ini hebat. Bagaimana? Bukan agama. Bahkan terjadi begitu. Ini sekarang dia dari pakaian. Tidak ucapan dan kelakuan. Pakaian pokoknya malah. Dia bakal terjadi. Nanti bukan sekarang. Tetapi ketika kita fatwa, kita paham agama. Apa nantinya? Kalau sekolah yang sama, orang yang bodoh akan dijadikan pemimpin. Akibatnya diberikan fatwa yang salah, bahkan menyesatkan umat yang banyak. Nauzubillah imin. Tapi orang udah sampai pos itu. Bahkan mudah-mudahan Allah memberikan di kampung orang seorang sosok pemimpin agama yang kuat, yang tanpa pamrih. Amin ya robbal. Atau siapa tahu nanti Allah itu yang maha kuasa. Suatu pasti ada rijalnya, jagoannya atau pahlawan tak menggagah, pasti ayah. Jadi mual lepaskan. Sejati andai kata ini nungkare berdoa, ayah kita akan mengerti. Siapa yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah itulah para jamaah sekalian pengajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan beberapa ayat yang kita dengarkan, Allah jadikan penerang kalbu kita semua. Amin ya robbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma hdina bi hidayatika ila siratil mustaqim wa hdina sawa'as sabil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tawwabur rahim wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.